Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat semua? Ya, Ini nggak ada yang nggak masuk ya? tidak. Oke, masuk. Coba kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Tadi kita dulu. Ya, kan berdoa mulai. Oke, kita akan awali pembelajaran kali ini untuk memulai meneruskan dari yang baru yang kemarin. Ya, kalian pernah membuka WiFi tentunya? Koneksi internet lewat WiFi? Tentunya di situ mestinya bertanya-tanya apa yang bisa membuat kita bisa connect dengan internet. Gimana cara settingnya dengan WiFi? Kok bisa kita koneksi internet menggunakan WiFi? Hari ini kita akan mulai pembelajaran terkait dengan tujuannya agar bisa setting router dengan menggunakan koneksi WiFi. Jadi yang kemarin itu kalian sudah melakukan konfigurasi secara pengkabelan, ya, dengan router, melakukan konfigurasi IP. Maka hari ini kita akan coba belajar untuk membuat WiFi biar koneksi internet yang biasanya kalian hanya menggunakan hari ini bisa men-setting routernya. Apa yang didapat hari ini itu untuk memicu kalian untuk bisa membekali kompetensi kalian biar mampu untuk membuat jaringan wireless LAN menggunakan router. Bisa dipahami ya? Oke. Saya akan demokan ya, saya akan demokan nanti setelah saya demokan kalian ganti untuk bisa melakukan proses konfigurasi. Jadi kita bareng-bareng aja. Nanti saya demokan, kalian juga bisa demokan. Saya demokan dulu urutannya, langkah-langkahnya. Langkah awalnya adalah yang jelas ke topologi, ya. Nah, topologi ini acuan penting ketika membuat sebuah jaringan tidak lepas dari topologinya. Gitu. Nah, pemahaman dari topologi ini, maka kita akan mengetahui alur dari jaringan yang akan kita buat, ya, Nah, sebuah topologinya seperti ini, ya. Ini routernya, router ini nanti nyambung ke sumber internetnya, ya, melalui ISP, nyambung ke sumber internetnya. Kemudian dari internetnya itu kita setting untuk jadi sebuah wireless LAN, ya, yang disebut sebagai keluarnya dalam bentuk WiFi. Nah, WiFi berarti bisa diakses lewat laptop, lewat HP, atau perangkat-perangkat mobile yang baik. Nah, topologinya nih yang perlu kalian bisa pahami sebelum disetting menggunakan konfigurasinya di routernya. Jadi pahami ya? Nah, intinya seperti ini. Jadi di situ di routernya yang sudah kalian pasang ini kita sambungkan yang ether 1 masuk ke jalur internet untuk sumber internetnya di ISP. Kemudian nanti yang disetting adalah wireless LAN. Jadi interface wireless LAN itu kita jadikan penyebar sebagai koneksi internetnya. Nah, di situ nanti interface-nya ini yang orang menyebutnya sebagai tag-nya pertama, hotspot-nya itu, ya, di situ nanti yang disetting untuk jadi sebuah WiFi. Oke, bisa dipahami topologinya nih ya. Nah, sambil di situ sudah dilihat dipasang sendiri kan di routernya situ, ya, nanti dicek sendiri. Nah, saya akan ajari langkahnya. Nanti kalian bisa masuk ke dalam routernya untuk mengkonfigurasi. Pertama masuk ke winbox-nya ini. Nah, masuk ke winbox-nya ini. Jadi ketika diklik winbox-nya maka dia akan seperti biasanya muncul menu ini seperti kemarin setting IP dan seterusnya. Nah, ini yang dipilih adalah kita mengaktifkan wireless. Ya, mengaktifkan wireless. Defaultnya wireless, maka dia sudah muncul ini tapi belum aktif, ya, belum aktif. Masih seperti ini. Nah, ini kalau di double klik wirelessnya ini dia inaktif. Nah, yang pertama yang di setting kalau WiFi itu kalian connect untuk bisa internet, berarti
Yang diketahui pertama kali apa? Nama, oke, nama wifi-nya. Kemudian password, masukkan password berarti ya. Oke, masukkan password. Yang kedua, untuk bisa connect, berarti pasti ada koneksinya pin, ya pinnya ya, pinnya atau frekuensinya. Nah itu kamu pakai support pakai yang G, 5G atau yang 2,4G gitu ya. Nah di sini kita settingannya ada di sini nih. Settingannya ada di wireless line ini kita aktifkan dulu ya. Kemudian wireless ini kita aktifkan, masuk ke menunya. Di sini generalnya seperti ini, nama dari base-nya, kemudian wireless, klik wireless, kemudian mode ya. Di jalan sana ada menu mode ini diganti bridge. Bridge ini artinya nanti memancarkan sinyal wifi one to all. Jadi untuk semua yang ada di luar. Kalau one to one, point to point, ya kalau ini point to all, point to point berarti satu. Biasanya ada di nyambungan dari tower ya, nembak gitu ya. Nah itu point to point. Kalau ini one to all, satu titik ya, wifi nyambungkan ke yang lain bisa di. Kemudian band ini adalah yang tadi saya sebutkan adalah Anda support B atau G bandnya ini. Nah, ada yang N ya, ada yang N. Jadi disesuaikan dengan perangkat orang yang biasanya mengakses. Mengakses adalah B atau G, 5G, 2,4G, atau 5G. Nah, kemudian frekuensi ini digunakan untuk kita pilih kalau ternyata di frekuensi ini ada yang sama, berarti kita pindah. Standarnya kita pilih aja ada salah satu. Kemudian di SSID. Nah, SSID ini adalah nama dari wifi-nya itu. Contoh, kasih nama TKJ C1 ya. TKJ 1. Kemudian selesaikan sampai di sini, ini sudah menyesuaikan, biasanya country-nya sudah menyesuaikan secara default, oke dulu. Sampai di oke dulu. Nah, nanti kita membuat yang ketiga, membuat apanya? Password. Nah, membuat password ini di menu, ini tarik ke sebelah sini, menu security profile. Nah, di security profile kita bisa kasih mungkin passwordnya bisa berganti-ganti. Nah, di sana kita pilih nanti plus profilnya, ini nama dari profilnya, name dari profilnya kita pilih dulu. Nama profilnya TKJ1. Ini modenya dinamik ya. Nah, untuk non berarti tanpa password. Untuk dinamik kita buat dinamik. Ini memilih ke jenis dari tipe autentikasinya. Autentikasi itu ya passwordnya jadi tingkat level paling sukar, agak sukar ya, paling rendah, paling mudah, agak naik, agak sulit, terus naik-naik gitu ya. Ini kita coba pilih yang terbaik, contoh BPA2 PSK namanya ya. Ya, BPA2 pre-share key. Jadi bisa huruf, angka, seterusnya gitu. Contohkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh TKJ1. Oke, ini baru aktif. Ingat modenya adalah dinamik ya. Terus kita oke. Kita oke jadi di sini TKJ1. Nah, boleh di situ TKJ1 mungkin bisa ditutup dulu atau kembali ke wireless untuk memilih jenis wifi. Interface-nya tadi, baris line-nya tadi, password-nya tadi dipilih yang security profile. Security profile tadi muncul di sini. Di oke. Nah, di oke. Ya, ini setelah ini di oke ditutup. Nah, kita bisa lihat ke 5 ya, bisa dari laptop, bisa dari HP. Nah, ini kita lihat di sana. Apa dari namanya? TKJ1. Dan bisa muncul. Ya, bisa muncul, masukkan password yang tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu ya. Itu lihatnya dicoba ceknya di mobile. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalau udah jadi, maka sekarang kalian bisa coba membuat yang di tingkatnya di situ. Tolong mulai dari buka Winbox,
Oke, buka Winbox. Sudah masuk ke wireless? Sudah masuk ke wireless? Ya, oke. Oke, sudah masuk wireless, sana sudah masuk wireless ya? Sudah masuk wireless. Nah, di dalam wireless itu, apa yang perlu dikonfigurasi? Ya, double klik di interface wireless, ya. Nah, wireless LAN, di double klik, diaktifkan, kemudian modenya breed. Nah, mode breed, pilih, kemudian bandnya, pilih kayak tadi, oke, betul. Nah, oke, terus yang kedua frekuensi channelnya tetap ya, channelnya tetap 2 kali 2 20 MHz channelnya, frekuensinya ini pilih salah satu. Nanti kalau enggak, kalau ada yang sama biasanya bertubuhkan ganti frekuensi, pindah-pindah ya. Kemudian SSID, SSID ini adalah nama dari WiFi-nya, biasanya yang muncul di perangkat penerima ya. Oke, sampai sini selesai. Nah, dibuat passwordnya tadi belum munculnya pertama kali munculnya default ya, belum ada. Pengen ada, jadi membuat passwordnya ini di oke dulu, kemudian langsung masuk ke security profile. Nah, di security profile silakan buat untuk di plus. Di sana sudah ada general, nama profilnya apa, ya, nama profilnya apa, kemudian pilihannya, nama profilnya, kemudian mode, pilih ya dinamik. Ya, dinamika itu membuat password sendiri, ya, membuat dengan password dengan bentuk min, ya, sampai membuat. Kemudian di sini dia contohkan untuk membuat web 2 PSK. Kemudian di password, passwordnya apa? Contoh aja 1 2 3 nanti oke. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nih, saya cek dulu. Oke. Oke, bisa dicoba di HP-nya masing-masing. Cek HP-nya masing-masing. Apakah sudah muncul sesuai dengan nama WiFi dan dimasukkan ke. Oke. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan hari ini, jaringan secara wireless atau sering kita sebut WiFi itu memerlukan settingan secara khusus di dalam Winbox atau istilahnya di secara interface. Kalau mungkin dilakukan secara fisik saja, jaringan ini tidak akan bisa diluncurkan atau dipakai. Betul ya. Jadi hari ini kalian sudah bisa membuat, endingnya sudah bisa membuat WiFi ya. Jadi bisa mengkoneksikan internet menggunakan WiFi. Tidak hanya bahwa internet disambungkan dengan hanya jalur kabel saja, tapi dengan jalur wireless LAN atau WiFi, sehingga orang lain tidak perlu menanyakan sesuatu itu yang bisa. Itu ya. Nah, jangan lupa untuk proses itu IP-nya yang tadi diisi ya. IP dari IP address-nya dari wireless LAN. IP address dari wireless LAN itu hanya WiFi-nya. IP address dari wireless LAN diisi IP address, kemudian diisi plus di situ, kemudian diisi IP-nya, contoh 168.10 11 3 traffic 24. Nah, itu untuk interface-nya dipilih yang tadi yang wireless LAN. Kemudian di play, oke. Play di oke. Jadi WiFi wireless LAN ini adalah WiFi untuk yang disebarkan ke wireless. Ya. Nah, kemudian internetnya dari mana? Tentunya yang kemarin sudah biasanya internet didapatkan dari ISP. ISP melalui IP address plus DHCP client, IP DHCP client, IP DHCP client yang kemarin kan sudah IP DHCP client. Nah, di situ nanti kalau double klik di ether 1 dipilih ether 1 ini sana akan setting sendiri seperti biasanya IP dari internet. Nanti kan nyambung. Otomatis DNS-nya tidak akan dapat sendiri. Ini sampai hari ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau sudah maka nanti pertemuan berikutnya, ya pertemuan berikutnya tolong menggunakan proses konfigurasi ini untuk buat wireless LAN dengan nama yang berbeda dengan VLAN.